Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan siang menjelang sore hari ini, di hari Jumat yang berkah ini, kita akan sedikit membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hajar, Imam Baihaqi, dan lain sebagainya. Yang mana hadis ini kayaknya cocok untuk orang-orang zaman sekarang ini. Kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, apa nanti yang kita lihat? Apa kata Nabi? Nabi kita bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, bunya lahu baitun fi rabadil jannati. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, bunya lahu fi wasatiha. Wa man hassana khuluqahu, bunya lahu fi a'laha." Yang artinya, barang siapa meninggalkan debat dalam agama, meninggalkan debat, debat, orang banyak berdebat sekarang ini. Kalau berdebat sampai begancang-gancangan ulat leher jar orang banyak. Kalau diskusi boleh, diskusi ya. Terus apalagi musyawarah boleh, tapi kalau berdebat ini nggak boleh. Nah, ada orang berdebat, ada orang nih ingin berdebat dengan kita, lalu kita nggak mau berdebat. Artinya apa jar orang Banjar? Menang jadi arang, kalah jadi abu kah apa itu? Menang jadi arang, kalah jadi abu kah istilahnya bahari zaman dulu tuh. Dan ada manfaatnya nih debat ini. Nah, kita tinggalkan debat yang seperti itu nih. Debat yang ibarat kata hanya membawa marah-marahan, berkelahi dan sebagainya. Tidak perlu. Ada orang ingin mendebat kita tinggalkan. Apa kata Nabi? Jar Nabi, ya, barang siapa meninggalkan debat sementara dia di pihak yang salah, maka dibangunkan untuknya rumah di sekeliling surga. Rumah di sekeliling surga. Ini kita berdebat nih, kita tahu salah nih ya, umpama kita salah nih. Lalu di debat orang, "Ya Pak, saya salah, minta maaf." Tapi orang ini mendesak terus, "Ya Pak, ya, minta maaf." Tapi orang ini tetap aja menyalah-nyalahkan. Ya kan ya? Ya kita tahu salah diri kita tinggalkan. Nah, tuh ada debat apapun, ada orang tuh yang biasanya di video media sosial. Mohon maaf nih. Ibu-ibu tuh. Ibu-ibu ini kan makhluk paling berani di dunia. Ya, ada ibu-ibu begitu ya. Sennya sen kanan, beloknya belok kiri. Pak, tabrak. Di sini nggak ada, di sana.
Sudah tahu salah nih ngotot masih. Pokoknya kan kalau salah minta maaf, ya saya minta maaf salah. Atau ditangkap polisi, kan ada di media sosial tuh. Mana sih marah, ngamuk nih. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kalau memang salah sudah. Nggak usah berdebat sana, berdebat sini. Kan ada orang tahu salah, dia salah tapi dia malah mencari kesalahan orang. Dia salah nih, tapi dia nggak mau disalahkan. Artinya gini, saya salah, tapi gara-gara saya salah kak ini, gara-gara kamu juga. Kan bisa begitu tuh. Tinggalkan itu. Kata Nabi, maka orang yang tahu salah diri lalu dia meninggalkan debat, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di sekeliling surga. Lumayan. Salah tuh ya. Kita tahu salah nih, jangan berdebat, sudah diam sudah. Ngaku aja, cuman orang biasanya nggak mau kalah itu aja. Lanjut, wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha. Kalau tadi di sekeliling aja, di pinggiran. Nah, di pinggiran. Tapi kalau ada orang yang benar nih, berdebat, dia benar nih. Tapi yang di debat ini nggak mau kalah. Kita ini benar nih, cuman orang ini dikasih tahu ngotot. Ya, apa kata Nabi? Bunyalahu fi wasatiha. Maka Allah akan membangunkan surga di tengah-tengahnya surga. Membangunkan rumah di tengah surga. Ibu-ibu tahu nggak Tower Zam-Zam? Pernah ke sana belum? Saya pernah ke Mekah tapi belum pernah naik. Belum pernah naik ke sana. Kalau ke mallnya pernah aja berapa kali. Kemarin umrah ke Tower Zam-Zam belanja. Bisa dinaik itu? Bisa. Mau sampai ke atas sana bisa, bayar berapa. Jadi ngelihat Ka'bah kecil tuh bisa. Cuman enggak ada kesempatan. Bisa. Ya. Bisa. Coba lihat, tanya di YouTube bagaimana cara naik Tower Zam-Zam. Ya. Ada. Nah, tahu nggak Tower Zam-Zam itu ibu-ibu? Tower Zam-Zam itu yang paling tinggi sedunia. Jam apa? Jam. Dia di paling tengah nih. Yang paling tinggi paling tengah jamnya itu. Kalau yang tadi itu ke ibarat kata tuh, nah itu di pinggiran saja hotelnya. Tapi yang paling tinggi di tengah. Nah itu paling mahal tuh. Sampai kelihatan Ka'bah itu, manusia yang kayak semut aja. Nah itu tuh orang berdebat tadi. Kalau kita benar nih, kita hadapi orang yang tidak benar, kita kasih tahu, tapi dia malah ngelawan, malah nyala-nyalain kita. Sudahlah, kita tinggalin aja. Kata Nabi, orang yang seperti itu Allah akan bangunkan rumah di tengah-tengah surga. Artinya kalau ibarat kata di Tower Zam-Zam itu hotelnya yang di tengah-tengah, yang paling mahal lagi. Nah itu tuh begitu tuh. Karena begini ya, kata ulama, surga itu kan ada 8. Nah cuma yang paling tinggi, yang paling mewah itu yang di tengah itu, Firdaus. Nah jadi kelilingin, ada 7, yang paling tengah-tengah 8, Firdaus paling tinggi. Nah jadi modelnya seperti itu tuh. Di tengah-tengah nih, kita di Balikpapan. Mana mahalnya tanah yang di Amburawang sama tanah yang di tengah kota? Tengah kota, ya kan ya, dibangunkan rumah di tengah kota. Kalau di Amburawang murah aja masih tanah. Nah seperti itu tuh. Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang yang pintar, 10 orang pintar ibarat kata aku menang. 10 nih orang pintar berdebat sama aku, kata Imam Syafi'i, aku menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, 10 orang alim tapi berdebat sama orang bodoh, tetap kalah. Kenapa? Karena orang bodoh nggak bisa dilawan. Bisa dilawan.
Wa man hassana khuluquhu bunyalahu fi a'laha. Ingatin ini ya. Dan barang siapa membaguskan akhlaknya, maka dibangunkan untuknya apa tadi? Rumah di atas surga. Artinya yang paling tinggi lagi, yang paling mewah lagi. Karena gini ya, orang biasanya kalau berdebat kemudian keras-kerasan itu emosinya tinggi. Kemudian kalau sudah emosi tinggi, ya kayak mana sudah nggak terkontrol lagi, dia punya akhlak. Mulutnya bisa berkata kotor. Tapi kalau orang berdebat dia punya akhlak baik, nah ini nggak bisa dilawan, sudah mundurkan diri, akhlaknya baik gitu. Nah jadi intinya di sini kata Nabi, berakhlaklah baik di dalam masalah apapun. Kita bermasyarakat, carilah yang paling baik. Kita berhadapan dengan orang seperti itu dengan akhlak yang baik, maka Allah akan bangunkan rumah untuk kita, bukan hanya di tengah-tengah, tapi yang paling tinggi, yang paling mahal. Itu tuh. Jadi orang zaman sekarang memang suka berdebat, bahkan berdebat itu ditontonkan, ya, dilihat, divideokan dan sebagainya. Dan itu memang watak manusia, karena manusia ini memang nggak mau kalah, itu sudah. Apalagi mohon maaf nih, perempuan susah repot. Ya, di sana, di sini nggak ada, di sana tuh. Sana tuh. Kalau dia kelahi sama suaminya, kesalahan suaminya yang 10 tahun itu diingatnya masih. Ya, yang 20 tahun itu diingatnya lagi. Oh, bla 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 bla. Ya, makanya kata Ustadz Dasar Latif ini, kalau sudah istri mau ngomel-ngomel, sudah minum obat tidur sekalian. Pernah lihat videonya Ustadz Dasar Latif tuh? Tapi di sana, di sini nggak ada. Coba di dalam Al-Quran juga begitu ya. Orang berangkat haji, berangkat umrah itu Allah mengatakan ya, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Perhatikan ini. Kalau orang sudah masuk di dalam ibadah haji, termasuk umrah, karena umrah itu kan orang kita bilang haji kecil nih. Kalau sudah masuk di dalam masalah ibadah haji terutama nih, ada 3 pesan Allah Ta'ala. Kalau ingin mabrur nih, 3 ini ditinggalkan, jangan dikerjakan, ditinggalkan. Allah memberikan pesan untuk ditinggalkan, jangan dikerjakan. Pertama apa itu? Fala rafatha, jangan berkata kotor. Orang berumrah, berhaji itu terkadang mulutnya kotor. Ya, kita desak-desakan nih. Nggak sabar kita, ada yang dorong dari belakang, marah-marah nih. Ada kemarin saya tawaf nih yang lagi padat-padatnya, kan bulan Rajab, 27 Rajab itu masih padat-padatnya itu. Kalau sekarang sudah sunyi, ya nanti bulan puasa ramai lagi. Jadi pas padat-padatnya itu, di depan ini ada perempuan sama keluarganya begitu, dorong-dorongan, plak. Karena dorong perempuan ini, marah dia. Kenapa dorong-dorong saya? Haram, katanya dia. Haram. Lalu saya bilang, ini tempat mulia, mulutmu jaga. Jaga. Siapa yang dorong kamu? Kamu gak ngelihat di belakang tuh banyaknya manusia. Yang orang-orang Afrika, orang-orang Turki, orang Mesir yang badannya 2 meter begitu tingginya. Tuh. Saya bawa ibu-ibu yang kecil-kecil badannya. Aduh, Bu ya. Aduh. Tahan Bu ya. Sabar Bu. Ntar lagi kita keluar nih. Terdempet, sudah badan kecil, tua lagi. Sabar Bu ya, sabar. Tahan. Sudah keluar dari dempetan manusia begitu banyak.
Pas begini kali muka. Nah, itu. Cari nafas ke atas. Malam Jumat itu malam Jumat. Makanya saya tawarin ibu-ibu malam Jumat ini penuh loh ya. Kalau kita umrahnya, tawafnya habis maghrib, habis bisa banyak. Kita tawaf gimana jam 2 aja, jam 2 malam. Boleh nggak? Ya sudah, kita tidur dulu. Jadi habis makan malam, habis selesai makan, tidur. Nanti jam 2 kita bangun. Baru kita tawaf. Langsung subuh. Coba kalau habis isya terus maghrib itu, waduh, jadi lempeng kita semuanya manusia. Normal, artinya bukan normal, artinya sunyi lagi, tidak banyak. Apa itu? Oh iya, kalau orang laki-laki sekarang mau nggak mau harus pakai kain ihram. Iya, tetap kain ihram. Karena masih dalam pembangunan. Dia 2030 nanti baru normal itu Masjidil Haram. Iya, mengurangi. Nah, jadi seperti itu. Fala rafath, mulut dijaga. Ya, terkadang kita tawaf begitu, didorong orang. Terkadang orang ngangkat ketek begini, wah, bismillah, Allahu akbar. Aduh. Bukan apa-apa, baunya itu nah. Luar biasa. Ada cerita jamaah saya, kita abu yang mau cium Hajar Aswad. Aduh, baunya bukan bau Hajar Aswadnya, bau ketek manusia. Makanya jangan orang Bahari tercium Hajar Aswad, kayaknya Hajar Aswadnya orang Afrika. Masuk ketiaknya orang Afrika, orang sana kan gede-gede. Nah itu orang umrah hati-hati, mulut dijaga haji nih. Fala rafatha, mulut jangan berkata kotor, jangan memaki, jangan mencaci, jangan mengumpat. Itu nah kalau orang ya waktu haji, waktu berumrah, dia bisa menjaga mulutnya nih ya. Dalam keadaan susah tuh nah, dalam keadaan terdesak itu kan cobaan tuh. Kita diganggu orang, diapain orang, kita bisa menahan mulut kita. Ketika kita pulang dari haji, dari umrah, mulut kita ini sudah terbiasa baik, kita tidak lagi mau berkata jelek, berkata baik saja, bisa nahan diri lah. Nah, kedua, wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Fasik itu berbuat dosa. Waktu umrah naruh sendal, kehilangan sendal, pas kembali hilang sendal. Kalau kita punya sendal sudah hilang ya sudah. Tapi jangan ngambil sendal orang. Kan ada begitu. Saya kalau umrah pasti hilang sendal. Jamaah ya saya sendal hilang, ya sudah nggak apa-apa, kita nyeker, beli sendal di luar, jangan kita ambil sendal orang. Nggak boleh. Ngikut nih. Itu termasuk fusuk, berbuat kefasikan, berbuat dosa. Ada tahun 2005 saya jadi petugas haji, Bapak Ibu-ibu. Jadi waktu itu ada ibu-ibu jamaah nih entah dari mana, di kamar mandi dia. Jadi kamar mandi. Kemudian ada orang di bawah ini ngelihat darah keluar dari jendela kamar mandi jatuh ke bawah. Darah dari mana ini kamar mandi? Ada apa ini darah keluar dari kamar mandi? Akhirnya orang yang di bawah ini mencari kamar mana ini. Digedorlah kamar tersebut, kemudian digedor lagi WC-nya itu. Tok, siapa dalam? Gak ada sautan. Didobrak, tak, apa yang terjadi? Seorang perempuan lagi dia membelah ini, urat nadinya. Urat ini kan kalau dia kan mencrat dia keluar. Sempat dibawa sama petugas haji, dibawa ke rumah sakit, diobatin, akhirnya alhamdulillah selamat. Lalu ditanya sama petugas haji ini, ibu kenapa bunuh diri? Ibu kan mau haji nih, kan aneh haji bunuh diri. Kenapa bu? Ya, setelah dia sudah mulai sadar dan sebagainya kan ya dinasihatin, kenapa bu, ada apa masalahnya? Begini pak, saya berhaji ini sama suami saya.
Suami ibu mana? Ya itu katanya, nggak pulang-pulang ke hotel. Kenapa? Orang kalau dia kemana-mana matanya tuh jelalatan aja. Cemburu saya katanya. Di Mekah itu kan orang Syria, orang Lebanon, orang Turki, yang ibarat kata kalau dia minum kopi kelihatan kopi lewat dari lehernya ini. Bersih. Dia nggak pakai makeup sudah kulitnya bagus. Suami saya itu pak nggak pulang-pulang. Artinya perempuan ini cemburu. Coba bayangkan. Suaminya kacau, istrinya kacau juga. Selesai sudah. Wala fusuq. Jangan berbuat kefasikan. Banyak orang buat fasik itu banyak di Mekah itu, Mekah Madinah. Terutama nyakitin orang itu, nyakitin orang. Yang ketiga, wala jidala fil hajj. Jangan berkelahi, bermujadalah. Ini saya tadi bawa jamaah dari Gresik ada. Itu bapaknya ngilang terus. Ngilang di Mekah, baru datang nih. Datang, habis itu hilang. Anaknya telepon yang di Indonesia. Abu ya, tolong bapak saya hilang. Ada bawa handphone nggak? Ada. Nggak lama ada orang telepon ke saya. Pak, ya ini jamaahnya hilang. Iya. Orangnya ini pincang-pincang. Iya. Ketemuan di mana? Di mana kata saya? Dekat ini parkiran bis di belakang Tower Zam-Zam sana. Jauh banget nih. Aduh kata saya, hotel mana itu ini? Kata saya nggak hafal hotel saya. Gila aja kita ketemuan ke WC 3. Itu kalau salah satu paling enak WC 3. Ribuan, ratusan ribu menyelamatkan WC 3. Kita ketemuan di WC 3. Di WC 3 itu baru datang tuh. Baru umroh hilang langsung lupa dia. Ketemu, aduh kata saya, bapak kemana? Ke sana. Anda ikut rombongan tadi. Iya, lepas rombongan. Saya nggak tahu dia penyakit apa ini. Pulang, saya kira dia sendiri. Ternyata ada istrinya. Saya nggak tahu juga istrinya. Saya tahu ada istrinya waktu sudah mau pulang ke sini. Baru tahu ada istrinya. Nah, pulang ke hotel istirahat. Nah, kemudian bapak ini baru saya tahu dia kena penyakit jantung. Suratnya kata saya mana surat-surat dari Indonesia ada. Jadi sebelum berangkat itu pun sudah di rumah sakit. Masuk rumah sakit dulu, diperiksa apa semuanya, dikasih pengobatan dulu. Di Madinah baru datang ke Madinah, hilang lagi. Tadi malam di Jeddah, hilang lagi. Ya, di Jeddah itu 2 kali hilang. Saya bilang, Bu, itu suami ibu, tolong ya. Nah, jadi sampai di Jeddah ini sudah bapak sama saya aja, saya yang pegang sudah. Tak ambilkan ini kursi roda, tak kasih nih bapak sini. Ibu nggak usah jaga dah, nanti hilang lagi. Sampai marah tuh saya sama istrinya. Sudah ibu nggak usah lagi jaga, biar saya yang jaga bapak ini. Kasihan. Enggak juga tua karena jantung. Nah akhirnya sudah selamatin kita sampai di Surabaya. Selamat. Nah saya kembalikan sama anak-anaknya. Ini ya bapak tolong dirawat. Nah, bayangkan itu. Sampai jamaah itu lapor sama saya itu, Abu ya tuh istrinya tuh udah tahu-tahu katanya. Sampai ya sudah, saya bilang ibu sudah enggak usah ngurusin bapaknya, enggak usah ngurusin suami, biar saya ngurus dah. Takut nanti hilang lagi. Nah coba bayangkan tuh ya. Laku lihat memang banyak ya resikonya orang seperti itu. Bahkan kemarin pas tadi pulang itu saya salah satu jamaah, tapi bukan jamaah saya, meninggal dunia dalam pesawat. Meninggal. Jadi pas sudah turun di Surabaya, waktu belum turun belum dikasih tahu. Sudah turun ada yang meninggal 1 katanya pramugarinya. Ya sudah. Kita pulang keluar, diangkat sudah jenazah tadi. Memang berat. Ibadah haji umrah itu berat sekali. Karena begitu beratnya, maka Allah pesan 3 tadi. Jangan berkata kotor, jangan berbuat fasik, jangan berkelahi. Suami istri ada yang berkelahi. Ya,
Sesama penghuni kamar berkelahi nih. Sekamar kadang berempat berlima. Ada yang berempat berlima, macam-macam itu kelakuan. Ada yang masuk WC nggak disiram-siram tahinya. Ada masuk WC bergantungan sana sini. Kalau nggak sabar begini, habis kita kelahi. Nah itu pakaian berhambur sana. Pokoknya kita melatih sabar tuh, Bang. Nah kita ini kalau kita melihat orang seperti itu, lalu kita sabar, kita ini bener nih, tapi orang ini susah dinasihati, tinggalkan. Apa kata Nabi tadi? Allah akan memberikan rumah di tengah-tengah surga. Tapi kalau kita bisa berperilaku baik, kita nasihatin dia, kita ajak dia, maka bukan lagi di tengah surga. Allah bangunkan rumah, apa tuh? Surga yang paling tengah, paling mahal, paling atas. Ya, itu tuh, masya Allah. Nah oleh karena itu di zaman sekarang ini ya suka orang sekali berdebat, sampai berdebat ditontonkan, sampai berkelahi pukul-pukulan, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Nah ini yang seperti ini sudah keluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah kita sebagai orang yang beriman, orang yang baik, ya ingin jadi baik sebagai umat Nabi, maka berperilakulah kita dengan perilaku yang baik. Kalau ada kita bermasalah dengan orang, cari solusinya. Nggak usah kita cari kesalahan-kesalahan yang akhirnya tambah terus saja masalah tadi. Nah jadi seperti itu ya. Ini baik ya buat kita untuk melatih hati kita supaya menjadi lebih baik lagi. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Sebentar lagi masuk Ramadan. Ya ini Sya'ban. Itu berapa hari sudah Sya'ban? 5 atau 7 nih ya. Nah ntar lagi kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia sampai negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dulu. Suara saya basa-basa serak ya, karena pilak semuanya ya. Cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.